FIKA UI maupun di universitas partnernya. Ya, kita banyak sekali sudah bekerja sama dengan universitas partner atau partner university kita ya, yang akan kita lakukan kerjasama untuk program KKI. Ya, nah ini mengapa banyak ya mahasiswa ya yang mengikuti ataupun tertarik ya untuk mengikuti program KKI terutama di UI sendiri. Nah, ada beberapa fakultas di UI yang sudah menjalankan kelas KKI dan FIK UI ini adalah salah satu fakultas yang tahun ini akan menjalankan program KKI. Nah, salah satunya adalah program ini selain tentunya memberikan lingkungan akademik internasional, ada beberapa keunggulan ya. Salah satunya adalah belajar bersama dengan dosen ya, dengan pengalaman global tentunya baik yang di Indonesia maupun dosen yang akan ada di universitas partner nantinya. Kemudian mahasiswa juga akan mendapatkan pengalaman di supervisi secara akademik dengan perspektif internasional dan dengan supervisor ataupun dosen pembimbing dari internasional. Selain itu, mahasiswa juga memiliki manfaat untuk dapat terlibat dalam kolaborasi penelitian, ya, penelitian yang dilakukan baik itu penelitian mahasiswa maupun penelitian dosen. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mengenal ya berbagai sistem pelayanan kesehatan yang ada di dunia, terutama di universitas partner tempat mahasiswa program KKI akan memilih untuk berstudi di sana. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan ya manfaat penting seperti memiliki kompetensi secara global, kemudian tentunya peluang studi lanjut ke luar negeri bagi mahasiswa yang tadinya program KKI di S1 mungkin akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar kalau dia ingin melanjutkan program S2, demikian seterusnya. Selanjutnya juga memiliki kesempatan untuk berkarir secara internasional dan juga memiliki pengalaman belajar ya dalam lingkungan lintas budaya karena mahasiswa KKI nanti akan studi di universitas partner itu minimal 1 semester. Nah, pengalaman ini sebenarnya sangat penting ya karena sistem kesehatan saat ini kan terhubung ya secara global. Jadi penting buat mahasiswa untuk mengenal perspektif dari KKI ini. Nah, kemudian di FIKUI sendiri program KKI itu dilakukan baik itu di prodi S1, S2 maupun di S3. Nah, untuk program pertama itu ada di program S1 atau Bachelor of Nursing International Class Program. Program ini merupakan program single degree. Jadi untuk prodi S1 di mana mahasiswa nanti akan memperoleh gelar dari Universitas Indonesia, tetapi dengan pengalaman pembelajaran secara internasional selama 1 semester. Nah, untuk saat ini di program S1 kita masih membuka program single degree. Namun kita develop ya, mengembangkan untuk seterusnya nanti akan mengembangkan program double maupun program joint degree. FIK UI untuk S1 juga memiliki program percepatan atau fast track ya, di mana nanti program fast track-nya adalah program 4+1+1. Dengan kata lain, fast track mahasiswa S1 untuk lanjut S2, kemudian di universitas partner ya, jadi 4 tahun studi di FIK UI, kemudian nanti lanjut S2 di universitas partner selama 1 tahun, dan kembali lagi ke FIK UI untuk melanjutkan profesi nurse. Nah, kemudian beberapa partner university untuk program baik single degree maupun fast track itu ada di King's College di London, kemudian ada University of Malaya di Malaysia, ada University of Hong Kong, dan ada di Shanghai Jiao Tong University.
Nah, beberapa kegiatan ya, antara lain tentunya International Academic Exposure, tentunya, kemudian Student Exchange, dan Global Nursing Perspective ya. Di mana di sini yang paling menarik adalah mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di universitas partner selama minimal 1 semester, dan untuk fast track itu akan belajar selama 1 tahun dan mendapatkan gelar S2 di universitas partner. Selanjutnya untuk prodi S2 kita memiliki juga program KKI ya di prodi S2. Untuk jenjang magister itu kami memiliki skema tidak hanya single degree ya, tapi juga ada joint degree dan double degree. Single degree itu seperti yang saya jelaskan di program S1 ya, bahwasanya mahasiswa KKI dengan program single degree itu mendapatkan ijazah dari FIK UI. Untuk joint degree itu mendapatkan ijazah dari baik itu FIK UI maupun maupun Fakultas Nursing, Faculty of Nursing dari University Partner. Dengan catatan single degree itu kuliahnya minimal 1 semester di partner university, dan untuk joint degree itu berkuliah 1 tahun di UI, kemudian 1 tahun berikutnya ada di universitas partner. Nah, sementara untuk double degree ya itu dengan skema yang sama, namun biasanya itu adalah program master yang bukan non-nursing. Nah, jadi di sini mahasiswa untuk single degree itu berkesempatan untuk kuliah di partner university selama 1 semester, dan untuk program joint serta double degree, mahasiswa memiliki kesempatan untuk kuliah 1 tahun di UI, di FIK UI, dan 1 tahun di universitas partner. Ini beberapa universitas partner ya, di mana untuk single degree kita berpartner dengan beberapa universitas terkemuka di China, antara lain Fudan dan Peking serta Zhejiang, dan ada di University of Hong Kong. Nah, untuk joint degree kita akan bekerja sama dengan University of Malaya dan double degree dengan King's College London. Nah, ini ada syaratnya, minimum TOEFL-nya itu 500 ya. Kemudian sifatnya itu terkait dengan blended learning untuk learning methodnya. Nah, kemudian untuk program S3 Doctor of Nursing kita memiliki jenjang doktoral juga untuk program KKI ya. Program ini khusus program KKI di program doktor ini fokusnya pada global nursing research ya, atau research collaboration, di mana nanti mahasiswa doktoral itu memiliki kesempatan untuk joint supervision dengan profesor di universitas partner. Nah, jadi di sini sifatnya adalah single degree ya, di mana mahasiswa doktoral itu memiliki kesempatan 1 semester untuk belajar di universitas partner, terutama sekali mendapatkan supervisi dari profesor di universitas partnernya. Nah, program ini sebenarnya sangat cocok ya buat mahasiswa doktoral tentunya ya, yang berminat ataupun ingin menjadi peneliti maupun akademisi ya, maupun pemimpin di kebijakan nasional ataupun kebijakan kesehatan di tingkat internasional seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa partner university yang bekerja sama dengan prodi doktoral FIK UI, doktor keperawatan di FIK UI. Di sana nanti mahasiswa dapat memilih partner university-nya dan memiliki kesempatan untuk belajar 1 semester di partner university untuk develop research collaboration ataupun mendapatkan joint supervision dengan profesor yang ada di universitas partner. Ini
ada beberapa kesempatan ya selama mengikuti program KKI. Tentunya mahasiswa memiliki banyak sekali kesempatan internasional dalam skala internasional ya, seperti student exchange sudah pasti. Ini adalah beberapa dokumentasi dari program student exchange yang sudah pernah dijalankan ataupun sedang dijalankan oleh FIK UI. Nah, ini juga menjadi catatan kenapa FIK UI itu dipercaya untuk menjalankan prodi kelas khusus internasional, karena kita sudah memiliki pengalaman untuk melakukan student exchange dengan beberapa universitas partner kita yang ada di luar negeri. Kemudian kesempatan berikutnya adalah joint research project. Ada beberapa apa namanya FIK UI tentunya sangat aktif ya melakukan joint research project dengan peneliti-peneliti di universitas ternama di luar negeri. Dan ketika penelitian ini dilakukan, para dosen tentunya mengajak mahasiswa untuk ikut terlibat dalam joint research project ini, sehingga pada saat kelas KKI dilakukan, kesempatan ini akan semakin terbuka lebar, di mana mahasiswa KKI itu akan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam joint research project. Kemudian akan ada apa namanya kesempatan untuk mendapatkan guest lecture ya dari profesor yang ada di universitas ternama, dan juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam conference internasional. Ini ada beberapa dokumentasi dari mahasiswa FIK UI yang memiliki ataupun mendapatkan kesempatan untuk mengikuti conference secara internasional, di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk membangun jejaring profesional secara global. Berikut fasilitas yang ada, baik itu di UI maupun di FIK, yang nantinya tentu akan mendukung proses pembelajaran, ya, terutama di kelas khusus internasional, di mana terutama sekali di FIK UI kita sudah memiliki beberapa ruang kelas, terutama ya dalam bentuk smart class, di mana nanti di sini kita bisa melakukan blended learning, terutama dengan universitas partner kita. Ya, kemudian juga kita memiliki beberapa fasilitas yang tentunya dirancang ya, di mana lingkungan ini untuk mendukung proses belajar yang nyaman serta proses belajar kolaboratif secara internasional. Sebagai penutup ya, kami percaya bahwasannya perawat di masa yang akan datang ini harus memiliki perspektif secara global ya, kemudian juga memiliki kemampuan kolaborasi internasional, sehingga kenapa kelas KKI ini sangat dibutuhkan, dan UI sangat mendukung sekali, terutama Fakultas Ilmu Keperawatan untuk menjalankan program kelas khusus internasional ini. Kami berharap ya program ini dapat menjadi langkah awal bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman calon mahasiswa FIK UI ya untuk dapat menjadi perawat yang profesional yang memiliki kesempatan ataupun perspektif ya internasional ya, yang sehingga tidak hanya bisa berkontribusi di Indonesia tapi juga berkontribusi di belahan dunia yang lain. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan ada di sesi diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurse Lilis atas pemaparan yang telah disampaikan. Mungkin kepada para peserta yang berminat bergabung di kelas KKI, nanti saat sesi tanya jawab dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Telah hadir bersama kita Ibu Dr. Wiwin WRC SKPMN selaku Wakil Dekan Bidang 1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Mungkin selanjutnya marilah kita dengarkan terlebih dahulu ya sambutan dari Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Ibu Dr. Wiwin WRC SKPMN. Kepada Ibu Wiwin kami persilahkan. Terima kasih, Nasifa. Oke, baik, luar biasa.
Nes Lilis luar biasa sudah mengawali dengan semangat membagi informasi berkaitan dengan kelas KKI yang kita programkan dibuka 2026. Mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadiran 170-an di media Zoom kali ini. Teman-teman sejawat, Bapak Ibu barangkali ada orang tua murid yang hadir di dalam sesi ini. Saya mulai dengan calon mahasiswa. Apapun nanti yang akan dimasuki programnya oleh semua yang hadir di sini. Sudah disampaikan oleh Nersilis bahwa tuntutan saat ini globalisasi dan nasional terhadap FIK yang alhamdulillah secara sejarah adalah institusi yang pertama kali merealisasikan program pendidikan nurse profesional. Tentunya tidak ingin berdiam diri dengan status seperti kemarin-kemarin di tahun 2026 dan seterusnya dengan status akreditasi internasional yang sudah diraih, kami mengembangkan diri kepada kelas internasional yang sudah dijelaskan oleh Bu Nes Suryani. Tentunya prodi-prodi lain juga kami tetap setia membuka. Walaupun tantangan yang kita hadapi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atas terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Tapi kami melihat sisi lain yang semata-mata pada kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang kita layani luas dan dengan karakteristik yang berbeda-beda, yang tentunya kebutuhannya juga berbeda-beda. Sehingga kami mencoba membuka diri, meluaskan akses pembelajaran sesuai dengan salah satu misinya FIK dan UI, yaitu perluasan akses pembelajaran. Perluasan akses pembelajaran tidak hanya kepada jenis program studi, tetapi juga siapapun, dimanapun, bisa menjadi calon mahasiswa UI. Ya. Itu barangkali semangat yang awal kita lakukan untuk kegiatan hari ini, bahwa di sana-sini ada tawaran tentang program yang lebih cepat, program yang mengakui kegiatan-kegiatan pendidikan berkelanjutan, tidak apa-apa. Itu identitas prodi di sana. Identitas prodinya FIKUI tetap diwadahi dengan ketentuan Universitas Indonesia. Artinya kami harus patuh pada ketentuan yang diatur oleh UI, yang tentunya UI juga mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Saintek, gitu ya. Maka dengan mempertahankan dan meningkatkan mutu proses penyelenggaraan institusi pendidikan keperawatan, kami mencoba berkembang dan menawarkan diri maupun masyarakat dalam hal ini adalah institusi pendidikan yang memerlukan ya kualifikasi-kualifikasi sebagai investasi SDM. Mari bergabung dengan FIKUI melalui pintu masuk. Kalau program sarjana nanti pintu masuknya banyak. Apapun pintu masuknya, kebijakannya akan sama, berlaku untuk semua mahasiswa. Nanti semua pintu masuk pada akhirnya akan menjadi mahasiswa UI, mahasiswa FIKUI dengan ketentuan-ketentuan yang sama tentunya. Banyak nama-nama yang masih saya kenal, mudah-mudahan ini benar, misalnya Abdul Rosid, insya Allah ini adalah Assalamualaikum Ibu. alumni spesialis komunitas yang saya yakin
dia akan masuk dengan jalur program doktornya. Amin, doain Bu. Oke, Mohon yang bimbingannya. lain-lain saya kenal, mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan ada suatu makin cerahnya bagaimana cara masuk. Ya intinya tolong tagline yang mengatakan susah masuk UI, susah keluar, perjalanan akan tergantung pada kita masing-masing. Ada juga kok S3 yang selesai dengan 2,5 tahun, IPK-nya 4, 9 publikasi internasional di kuartil macam-macam. Intinya kuartilnya 3, 2, 1. Artinya sekali lagi, begitu masuk dunia UI, maka ikuti aturan UI, silakan mau 2,5, mau 3,5 di S1, tergantung dari motivasi, semangatnya, dan spiritualnya masing-masing. Sekali lagi semangat, selamat bergabung. Silahkan disampaikan apa yang ingin ditanyakan, sehingga kami akan menjelaskan sejelas apa yang kami punya. Nanti bila pada suatu saat setelah event ini selesai masih ada pertanyaan, silakan ada nomor handphone yang bisa dihubungi untuk bertanya lebih lanjut. Saya kira itu. Selamat sekali lagi para calon mahasiswa FIKUI berbagai program. Selamat mengikuti acara ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiwin atas sambutannya yang begitu hangat. Untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada para peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan dokumentasi. Mungkin dokumentasi akan saya pimpin ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung mulai aja. Oke, untuk slide pertama. Oke, next slide. Oke, untuk next slide lagi. Oke, udah semua ya untuk sesi dokumentasinya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi pemaparan materi yang kedua oleh narasumber kedua kita yaitu Ibu Farah Fernanda SS. Kepada Ibu Nanda kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan FIKUI beserta para dosen FIKUI dan juga selamat pagi Bapak Ibu calon mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Selamat datang di acara virtual Open House Fakultas Ilmu Keperawatan Indonesia. Izin saya share screen. Ya, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil, Bu. Baik, terima kasih. Baik, izin langsung saja untuk mempersingkat waktu, izin sedikit memperkenalkan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan juga Universitas Indonesia di mana saat ini Universitas Indonesia maupun Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia menjadi nomor 1 terbaik di Indonesia. Hal ini berdasarkan dari QS World University Ranking dan juga EduRank Ranking. Dan kita seperti yang Bu Lis bilang, kita insya Allah tahun ini akan membuka kelas KKI yang akan dibuka di tahun 2002. Baik, langsung saja kita berlanjut ke apa saja sih program studi yang ada di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Yang pertama ada program studi sarjana dan profesi, lalu ada magister dengan beberapa peminatan, diantaranya ada peminatan kepemimpinan dan manajemen keperawatan, ada juga peminatan keperawatan komunitas, maternitas, medikal bedah, jiwa, anak, onkologi, dan juga gerontik. Lalu setelah lulus dari magister, Bapak Ibu semua yang terdaftar atau menjadi lulusan dari program magister FIKUI otomatis dapat lanjut langsung ke spesialis di FIKUI. Di situ ada spesialis komunitas, maternitas, medikal bedah, jiwa, anak, dan onkologi. Dan jenjang tertinggi saat ini di FIKUI adalah jenjang doktor ilmu keperawatan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk jenjang sarjana ilmu keperawatan, mungkin di sini saya lihat ada
yang lulusan SMA juga atau mungkin masih duduk di bangku SMA, atau ada juga yang lulusan dari D3, yaitu diploma yang ingin lanjut ke sarjana. Nah, di FIKUI untuk jenjang sarjana ilmu keperawatan sendiri, kita ada 3 kelas Bapak Ibu. Yang pertama itu kelas reguler. Untuk siapa sih kelas reguler ini? Itu tujuannya untuk teman-teman yang lulusan dari SMA sederajat. Jadi teman-teman dari SMA sederajat dapat mendaftar ke FIKUI, yaitu jenjang sarjana kelas reguler. Itu jalurnya ada jalur nasional dan jalur mandiri, di mana ada SNBP, SNBT, SIMAK UI, dan PPKB UI. Lalu ada juga kelas khusus internasional nih yang bisa diikuti oleh teman-teman lulusan SMA sederajat. Untuk kelas KKI ini sendiri, jalur masuknya itu melalui talent scouting dan juga SIMAK UI KKI. Untuk talent scouting itu berdasarkan prestasi Bapak Ibu. Jadi kalau SIMAK KKI, SIMAK UI KKI itu berdasarkan ujian tulis gitu. Lalu untuk yang D3, kalau D3 ikut yang mana nih? Nah, kalau D3 itu, lulusan D3 itu ikut di kelas rekognisi pembelajaran lampau. Jadi untuk kelas RPL itu khusus untuk lulusan dari D3 keperawatan. Lalu untuk menjadi seorang nurse, nanti setelah lulus dari jenjang sarjana ilmu keperawatan, otomatis Bapak Ibu semua itu terintegrasi atau langsung melanjutkan ke program profesi, yaitu praktik klinik. Praktik klinik itu selama 2 semester atau 1 tahun. Nah, untuk profesi nanti setelah itu akan mendapatkan gelar nurse. Jadi ketika lulus dari jenjang sarjana, gelar yang didapatkan adalah sarjana keperawatan atau yang biasa disingkat SKEP. Lalu setelah lulus jenjang profesi itu akan mendapatkan gelar profesi, yaitu profesi nurse atau nurse NS, tulisan di gelarnya. Nah, untuk profesi nurse sendiri itu merupakan pendidikan profesi dasar yang sudah terintegrasi dengan program sarjana yang tadi saya sebutkan. Jadi lulusan sarjana dari FIKUI itu otomatis dapat melanjutkan ke profesi nurse. Namun saat ini untuk program profesi nurse kami itu hanya dapat diikuti oleh sarjana keperawatan UI, karena banyak juga pertanyaan yang masuk kalau dari sarjana non UI, sarjana keperawatan non UI apakah bisa mendaftar. Untuk saat ini profesi nurse kami hanya untuk lulusan sarjana keperawatan UI. Jadi otomatis terintegrasi seperti itu. Baik, langsung ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang S2 atau Magister Ilmu Keperawatan. Nah, ini yang suka saya lihat itu beberapa calon mahasiswa itu ketika daftar SIMAK itu masih bingung nih. Nah, bingungnya kenapa? Ketika klik magister, nah jadi di magister ini kan ada beberapa peminatan, ada 8. Di situ ada kepemimpinan dan manajemen keperawatan, komunitas, maternitas, medikal bedah, jiwa, anak, onkologi, dan juga gerontik. Nah, jadi untuk magister ini adalah untuk calon mahasiswa yang sebelumnya lulus atau mengantongi ijazah dari profesi nurse gitu. Jadi kita magister ini di dalamnya itu ada beberapa peminatan yang bisa diikuti gitu. Nah, nanti ketika mendaftar itu pilihnya jangan spesialis Bapak Ibu, karena untuk spesialis itu peruntukannya adalah untuk lulusan S2 atau magister, sedangkan untuk jenjang magister peruntukannya untuk lulusan profesi nurse. Jadi kalau Bapak dan Ibu semua adalah lulusan profesi nurse, silakan mendaftarnya di program Magister Ilmu Keperawatan dengan pilihan peminatan. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu merupakan lulusan dari magister, itu bisa mendaftar di program spesialis. Jadi jangan sampai salah, lulusan profesi nurse tapi mendaftarnya langsung ke spesialis. Itu salah ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mendaftar pastikan ijazah terakhirnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh UI. Nah, untuk magister sama seperti sarjana tadi, kalau sarjana itu terintegrasi langsung dengan profesi nurse. Kalau untuk jenjang magister ini otomatis nih lulusan dari jenjang magister ilmu keperawatan UI, kecuali peminatan kepemimpinan dan manajemen keperawatan, itu
otomatis langsung dapat melanjutkan ke program studi spesialis keperawatan selama 2 semester. Itu nggak perlu tes lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi otomatis dapat langsung lanjut gitu. Nah, untuk syaratnya itu seperti yang sudah disampaikan tadi, lulusan SKP atau nurse dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal baik sekali, lalu memiliki STR yang berlaku, memiliki IPK minimal 3, lalu tentu saja yaitu lulus SIMAK UI yang meliputi ada TPA, bahasa Inggris, dan juga wawancara. Tadi untuk yang kelas khusus internasional itu ada tambahan harus menyertakan sertifikat kemampuan bahasa seperti TOEFL. TOEFL di kita minimal 500. Seperti itu. Nah, lanjut ke nurse spesialis ilmu keperawatan. Yang sudah saya jelaskan tadi, nurse spesialis ilmu keperawatan ini adalah lanjutan dari jenjang magister ilmu keperawatan. Jadi, misalkan Bapak Ibu lulus dari magister ilmu keperawatan peminatan komunitas, itu otomatis dapat lanjut ke nurse spesialis keperawatan komunitas. Namun yang berbeda dari profesi nurse, kalau profesi nurse tadi hanya menerima lulusan FIK UI, kalau nurse spesialis ilmu keperawatan ini bisa menerima kita membuka di SIMAK UI. Jadi menerima dari lulusan magister universitas lain. Itu bagaimana kalau yang lulusan FIK UI dapat lanjut otomatis. Tapi kalau yang lulusan magister dari universitas lain itu melalui SIMAK UI mendaftar. Nah, ini bisa terbuka. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu memiliki ijazah nurse, magister keperawatan yang setara dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B atau setara baik sekali. Lalu memiliki sertifikat kompetensi dan juga STR, memiliki pengalaman kerja setelah lulus nurse, lalu memiliki IPK minimal 3 dari skala 4, memenuhi kriteria minimum skor TPA dan bahasa Inggris sesuai ketentuan UI. Ini yang dimaksud ini ya saat SIMAK UI ya Bapak Ibu ya. Lalu mendapat rekomendasi dari pewawancara. Jadi bedanya dengan sarjana, kalau sarjana itu jenjang sarjana itu tidak ada wawancara untuk tes masuknya, tapi untuk pasca sarjana itu ada tes masuknya, itu ada sesi wawancaranya. Baik, lanjut. Nah, yang terakhir program studi di kami itu ada program studi doktor ilmu keperawatan. Untuk program studi doktor ilmu keperawatan sendiri itu peruntukannya untuk Bapak Ibu yang telah mengantongi ijazah magister keperawatan atau magister ilmu kesehatan atau nurse spesialis dari perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, gimana nih kalau misalkan topik praproporsalnya itu tidak linear dengan latar belakang S2 atau mungkin dari magister ilmu kesehatan lain. Nah, itu biasanya nanti akan mengikuti matrikulasi 1-2 semester. Nah, matrikulasi ini nanti ditentukannya itu berdasarkan dari tim penguji. Setelah wawancara nanti kan akan ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti dari situ akan hasilnya jika diterima akan ditentukan apakah perlu mengikuti matrikulasi atau tidak gitu selama mengikuti jenjang pendidikan doktor ilmu keperawatan di UI seperti itu. Sama untuk doktor ilmu keperawatan UI juga masuknya lewat SIMAK UI. Tesnya juga sama, ada TPA, bahasa Inggris, penilaian rencana penelitian, dan juga wawancara. Nah, ini mohon kalau bisa di screenshot Bapak Ibu atau di foto atau dicatat ini tanggal-tanggal penting yang sedang berlangsung saat ini. Jadi Bapak Ibu jika tertarik bergabung di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Bapak Ibu langsung dapat langsung mendaftar di website enrollment.ui.ac.id. Saat ini kita sedang membuka pendaftaran sampai dengan 2 April 2026. Gitu. Nanti ujian insya Allah dilaksanakan secara daring, wawancara juga insya Allah dilaksanakan secara daring, dan juga pengumuman itu paling lambat nanti di 1 Mei 2026. Oh iya Bapak Ibu, untuk jenjang magister, nurse spesialis, dan doktor, itu selain mendaftar di enrollment.ui.ac.id, Bapak Ibu juga wajib mengisi rekam jejak. Nah, rekam jejak di sini sudah ada linknya, atau bisa mengunjungi
website nursing.ui.ac.id. Jadi jangan sampai terlupa untuk pengisian rekam jejak ini karena sifatnya wajib. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian pemaparan dari saya karena ini hanya yang generalnya saja. Nanti Bapak Ibu akan lebih detail dijelaskan atau dapat bertanya langsung secara detail tentang prodi yang Bapak Ibu minatin itu nanti kita akan pindah ke breakout room masing-masing prodi. Di situ nanti akan bertemu langsung dengan para narasumber atau ketua program studi dari masing-masing program studi. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Syifa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nanda atas pemaparan yang telah diberikan. Mungkin demikian pemaparan dari kedua narasumber kita mengenai kelas khusus internasional dan juga gambaran umum program studi. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peserta. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah kami sediakan di kolom chat. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kali ini dikhususkan untuk pertanyaan terkait program KKI. Untuk pertanyaan yang lebih detail mengenai program studi lainnya akan dibahas pada sesi breakout room masing-masing program studi. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan menggunakan fitur raise hand atau boleh juga menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama dan juga pertanyaannya. Pertanyaan yang masuk melalui chat akan saya bacakan. Kepada Bapak Ibu serta peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Oke, di sini sudah ada kepada Bapak Heriansyah. Mungkin kepada Bapak Heriansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya Ibu terkait program KKI. Saya tertarik untuk lanjut S3, tapi tadi saya lihat ada program KKI. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah cara untuk apply-nya, Bu. Soalnya kan saya lihat di enrollment itu tidak ada opsinya. Nah, kemudian apakah nanti setelah lulus wawancara baru kita bisa memilih untuk program KKI-nya atau memang ada pilihan di pengisian data di rekam jejak atau di enrollment-nya itu ada opsinya, Bu. Itu kemudian yang saya tanyakan yang pertama, dan yang kedua mungkin secara umum pasti saya ingin bertanya tentang biaya dan mungkin lama kuliahnya gitu, Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Nursilis mungkin boleh langsung dijawab aja. Ya, terima kasih Pak Heriansyah. Terima kasih sudah memiliki ketertarikan ya, minat untuk mengikuti program KKI, terutama di prodi doktoral kita. Ya, terkait dengan enrollment, sebenarnya akan ada sesi ya nanti dari UI untuk KKI pasca sarjana ya. Mungkin Bu Wiwin bisa mengkoreksi saya jika salah. Namun untuk pendaftaran kelas KKI bisa dipantau terus di website KKI Universitas Indonesia, Pak Heriansyah. Untuk saat ini memang yang baru ada di website itu terkait pendaftaran program S1 ya, karena memang S1 itu ada jalur talent scouting. Nah, saat ini itu baru dibuka jalur pendaftaran KKI melalui talent scouting atau melalui jalur prestasi seperti yang disampaikan oleh Bu Nanda tadi. Namun untuk seluruh kelas KKI itu akan ada di enrollment khusus di website UI, itu ada namanya KKI, kelas khusus internasional. Nanti di sana baik itu prodi S1, S2, dan S3 yang akan mendaftar prodi KKI akan melalui jalur pendaftaran KKI tadi di sana. Kemudian untuk biaya, ini memang menarik dan memang banyak yang bertanya, Pak Heriansyah. Sebenarnya terkait dengan pembiayaan, tadi saya lihat di kolom chat juga ada yang bertanya ya, sepertinya terkait pembiayaan kelas KKI. Di Universitas Indonesia itu masih masih digodok untuk UKT-nya ya, atau uang kuliahnya ya, tunggal dari KKI. Jadi nanti akan diupdate
di website SIMAK KKI. Namun yang perlu dicatat adalah pada program KKI saat nanti Pak Heriansyah berkuliah, karena KKI ini kan kuliahnya di UI ya, di FIK, kemudian nanti akan ada di universitas partner. Nah, khusus untuk prodi S3 karena single degree, maka Pak Heriansyah itu akan kuliah selama 1 semester di universitas partner yang Pak Heriansyah pilih. Nah, jadi misalkan Pak Heriansyah memilih di uh, University of Hong Kong, maka Pak Heriansyah itu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan joint supervision ataupun profesornya nanti salah satu profesor pembimbingnya itu berasal dari University of Hong Kong. Nah, nanti Pak Heriansyah akan berkesempatan untuk apa namanya ke University of Hong Kong untuk melakukan supervisi dan joint research ya. Jadi nanti apa namanya proposal disertasinya itu juga akan dimantapkan selama Pak Heriansyah akan berada di sana. Nah, untuk pembayaran kuliahnya itu UKT KKI akan dibayarkan ke UI, kemudian nanti spend ataupun yang Pak Heriansyah pembiayaan untuk University of Hong Kong akan dibayarkan di universitas partner. Nah, untuk saat ini saya mohon maaf belum bisa memberikan nilai pasti berapa UKT-nya untuk kelas KKI, namun mohon nanti Bapak Ibu calon mahasiswa maupun para orang tua yang anaknya akan mendaftar kelas KKI, juga para adik-adik calon mahasiswa itu bisa terus update di website KKI-nya UI, karena UKT KKI di apa namanya di Universitas Indonesia itu berlaku sama untuk setiap fakultas. Semoga menjawab ya Pak Heriansyah. Mungkin nanti Bu Wiwin bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurse Lilis atas jawabannya. Kepada Bapak Heriansyah, apakah ada tanggapan lain? Izin Ibu, boleh mungkin saya kebetulan kemarin di enrollment itu sudah mengisi data dan saya sudah memilih program ilmu keperawatan gitu Bu. Apakah itu nanti eh, harus diganti atau seperti apa Ibu? Soalnya informasi terkait KKI-nya ini baru saya terima. Kemudian kemarin ini kan batas pendaftaran sampai tanggal 2 bulan depan. Nah, takutnya nanti eh, pilihannya itu kan setahu saya itu sudah tidak bisa diganti, Bu. Ketika sudah memilih saya sudah memilih program ilmu keperawatan untuk S3-nya. Nah, takutnya nanti saya tidak bisa apply untuk KKI-nya ini. Nah, mungkin arahan Ibu. Ya, Bu Wiwin mungkin bisa bantu saya terkait dengan enrollment. Terima kasih Bu Wiwin. Iya, Pak Heriansyah. Oke, terima kasih Pak Heriansyah sudah daftar. Lalu sekarang tertarik dengan KKI. Kebetulan kan KKI-nya itu akan dibukanya memang kita mulai Gasal 2026. Tetapi rumahnya saat ini belum ada ya. Rumah di enrollment-nya belum ada. Oke, baik. Bu Ikun ada di sini nggak, Bu Ikun? Bu Ikun? Oke, siap. Betul Pak Heri sebenarnya. Kalau sudah daftar satu program, tidak bisa pindah. Betul ya, Bu Ikun ya. Tapi apakah nanti ketika enrollment-nya KKI dibuka, lalu Pak Heri daftar lagi bisa? Bisa Pak. Gitu. Ya, jadi intinya sekarang sudah daftar nggak bisa ditarik tuh Pak, yang sudah Bapak daftar gitu. Tapi kalau nanti dibuka Bapak mau mau daftar lagi di KKI, daftar lagi Pak. Gitu ya Pak. Itu bukan ya? Oke. Itu Pak. Tentang biaya pendidikan, sekarang dalam proses direktorat Pak. Jadi belum ada nomor legalnya, nanti Bapak pantau saja di websitenya tentang biaya pendidikan di Universitas Indonesia Pak. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Bu Ikun menambahkan? Cukup sih saya kira. Nah, memang untuk apa namanya kami lagi konfirmasi juga ke apa namanya ke DIP kan harusnya sih untuk KKI ini sudah ada ya karena memang sudah diinformasikan. Atau mungkin dari PMB-nya belum belum muncul gitu ya. Eh, karena kalau lihat dari jadwalnya memang dia lebih belakangan tapi harusnya udah buka kalau untuk tanggal ini ya.
pendaftaran. Kemudian tadi sudah benar disampaikan oleh Bu Wiwin bahwa untuk KKI ini nggak boleh misalnya awalnya daftarnya di reguler kemudian pindah ke KKI. Tapi memang harus dari awal dia harus mendaftar di KKI sehingga tidak boleh di tengah-tengah berubah ataupun nanti sebaliknya gitu. Awalnya KKI pindah ke reguler itu juga nggak bisa seperti itu. Seperti itu. Demikian. Oh ya, mungkin ini Bu, apa namanya, sekalian mengingatkan juga, jadi semuanya termasuk yang kadang-kadang kesalahan itu adalah ketika mendaftar di spesialis. Jadi untuk spesialis itu, untuk yang dibuka di UI saat ini adalah yang yang lulusan magister. Jadi untuk yang lulusannya nurse itu kalau memang nanti mau melanjutkan spesialis harus mendaftar dulu di magister gitu. Jadi jangan jangan langsung ke spesialis gitu ya. Walaupun eh, apa namanya nantinya akan melanjutkan spesialis. Jadi untuk saat ini bagi apa namanya para calon yang akan melanjutkan ke spesialis tapi masih lulusan nurse maka mendaftar dulu di magister. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Nursilis, Bu Wiwin, dan juga Bu Ikun atas tanggapannya. Kepada Bapak Heriansyah, mungkin apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Cukup, cukup Kak. Terima Oke, kasih. baik. Jika cukup, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, mungkin karena belum ada yang raise hand gitu ya, kita baca dari yang bertanya di kolom chat terlebih dahulu. Di sini ada dari Ibu Rizka Sari. Izin bertanya, saya ingin bertanya, apakah mahasiswa sarjana dari program RPL boleh mengikuti kelas internasional? Iya, baik, terima kasih Mbak Syifa pertanyaannya. Eh, untuk program LPL memang saat ini untuk saat ini program KKI masih kita batasi pada program reguler. Jadi untuk semester gasal yang akan jalan ini kita masih membatasi program reguler. Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya kita akan melakukan kerjasama untuk di program RPL juga. Jadi mohon maaf untuk yang program reguler ya, mudah-mudahan di semester selanjutnya di tahun depan kita bisa buka untuk program RPL. Gitu Mbak Siva. Ya baik, terima kasih Nursilis atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rizky. Apakah KKI membuka kesempatan bagi dosen atau profesor dari luar negeri untuk mengikuti promotor atau kopromotor pada program S3 keperawatan? Mungkin kepada Nursilis Ya, dipersilakan untuk menjawab. ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang untuk program doktoral kita rancang supaya kegiatan KKI di program doktoral itu single degree berupa joint supervision. Jadi untuk mahasiswa yang akan mendaftar program KKI doktoral itu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan supervisi ya dari profesor yang ada di universitas partner. Jadi nanti pembimbingnya akan ada dari FIKUI dan juga dari profesor dari universitas partner yang dipilih pada program KKI-nya, gitu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah KKI program doktoral masuk ke beasiswa LPDP? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Untuk saat ini memang kita lagi dalam proses pengajuan program KKI kita, terutama yang join dan juga double degree ya, untuk dapat diajukan ke dalam beasiswa LPDP. Harapannya nanti pada saat Bapak Ibu ataupun teman-teman yang mendaftar di program join dan double degree-nya KKI FIKUI itu nanti bisa mendapatkan pembiayaan atau mengajukan pembiayaan dari LPDP, gitu ya, Mbak Syifa. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Viani. Selamat siang, izin bertanya Ibu, untuk kelas KKI dan kelas reguler pasca sarjana UI dalam 1 tahun ada berapa gelombang pendaftaran? Oke, makasih Bu Viani. Untuk kelas KKI itu akan setiap semester nanti akan ada
gelombang pendaftaran SIMAK KKI ya, nanti mohon diklarifikasi ataupun dikonfirmasi kembali oleh Bu Kuntarti. Karena di program KKI kita nanti ada yang memang dimulai di semester gasal, namun nanti juga ada yang dimulai di semester genap. Nah, jadi tergantung partner university-nya. Jadi khusus untuk terutama yang program join dan double degree itu akan kita lakukan pembukaannya setiap semester harapannya. Gitu. Bu Kun mungkin ada tambahan atau klarifikasi? Ya, intinya sih sebenarnya sama ya untuk semuanya. Kalau misalnya memang penerimaan diupayakan akan ada di setiap semester, tapi memang nanti kita melihat terpenuhi atau tidaknya kuota gitu. Jadi Ya. apa namanya yang terutama akan dibuka adalah yang akan dimulai di semester gasal gitu ya. Nah, untuk semester genap nanti kita lihat apakah di penerimaan di semester gasal itu sudah terpenuhi atau tidak gitu. Karena apa namanya tentunya kan UI akan meminta daya tampung itu per tahun ajaran gitu ya. Nah, untuk jadwal itu silakan dilihat di enrollment UI ICID ya, itu semua sudah ada jadwal termasuk yang penerimaan di semester genap juga sudah ada. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Nursilis dan juga Ibu Ikun atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lutfiani. Izin bertanya, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah lulusan D4 keperawatan plus nurse bisa mendaftar KKI? Pertanyaan kedua, untuk S2 KKI nursing berarti tidak wajib untuk ikut nurse spesialis. Pertanyaan ketiga, apakah double degree bisa menggunakan beasiswa LPDP? Oke, baik. Terima kasih Bu Lutfiani. Em, untuk mendaftar KKI, karena tadi saya sampaikan kita memang baik itu di S1, S2 maupun S3 itu secara reguler ya. Kalau misalnya kayaknya kalau D4 plus nurse itu kan memang bisa mendaftar di prodi reguler S2 ya. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Nanti silakan Ibu mau mendaftar di prodi S2-nya harus melewati S2 KKI UI gitu ya. S2 FIK KKI UI, nanti Ibu memilih yang jalur KKI. Kemudian untuk S2 KKI keperawatan itu apakah berarti tidak wajib? Em, Pada dasarnya sebenarnya kelas KKI ini kita mengikuti terms and condition daripada prodi reguler S2 ya. Jadi di S2 keperawatan tentunya kita mengencourage untuk lanjut ke prodi spesialis. Dan untuk double degree dan joint degree itu durasinya sama seperti S2 program reguler di mana itu durasinya adalah 2 tahun. Namun yang membedakan di KKI itu kan 1 tahun itu hanya jadi 1 tahun di FIK UI, kemudian nanti 1 tahun berikutnya itu ada di universitas partner. Nah, nanti harapannya ketika pulang itu akan ketika kembali ke FIK UI itu akan lanjut untuk spesialis sesuai dengan S2 peminatan yang didaftar gitu. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan nomor 3 ya, Mbak Syifa ya, itu sudah terjawab sepertinya ya pada pertanyaan pertama. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat Bu Lutfiani akan mendaftar ya, itu kita sudah terdaftar di LPDP karena kita dalam proses untuk pengajuan ke LPDP-nya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurse Lilis. Mungkin di sini karena ada peserta yang melakukan raise hand kepada Ibu Angel, dipersilakan untuk bertanya. Halo, selamat siang Kak. Maaf belum bisa on cam. Selamat Bu, siang. Ya. siang Ibu, Bu. Maaf mau bertanya, Bu. Jadi saya rencananya akan daftar untuk magister ini bukan yang KKI sih, tapi yang reguler. Untuk prodi magister manajemen. Saya mau tanya, apakah nanti di UI ini ada rencana untuk kelasnya itu secara hybrid atau ada online dan offline untuk magister manajemen ini? Kebetulan saya udah sekitar 2 minggu untuk pengajuan perizinan ke institusi, dan karena memang ini tuh rencananya saya kuliah atas permintaan sendiri, bukan tugas kuliah, jadi memang perizinannya cukup detail karena saya juga masih bekerja shift setiap harinya, jadi cukup detail ditanyakan untuk jadwal kuliahnya nanti karena akan disesuaikan. Kebetulan saya sempat bertanya juga ke alumni yang sudah berkuliah sekarang. Ada yang mengatakan sih secara hybrid, tapi mungkin untuk yang peminatan lain tidak begitu. Nah,
mungkin kira-kira untuk jadwalnya apa, Kak? Jadwal kuliah atau rancangan ke depannya apa itu bisa diketahui? Sebenarnya untuk saya pengajuan perizinan ke atasan saja sih, Bu. Kalau ternyata tidak bisa, kemungkinan sih mungkin nggak akan diberikan izin seperti itu. Kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Angel atas pertanyaannya. Kepada Nurse Lilis, dipersilakan untuk menjawab. Ya, Bu, siapa tadi Mbak Angel ya, terima kasih karena ini kayaknya diskusinya kita masih pertanyaan KKI. Silakan nanti Mbak Angel kalau untuk program S2 peminatan nanti Mbak Angel bisa bergabung di diskusi di breakout room ya sesuai dengan peminatannya. Nah, nanti di sana masing-masing kaprodi peminatannya akan menjelaskan seperti apa gitu Mbak Angel ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurse Lilis. Oke, mungkin di sini telah hadir bersama kita Profesor Dr. Raden Roro Tuti Sri Haryati, SKP Mars, selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Selamat bergabung, Prof. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Ibu Profesor Dr. Raden Roro Tuti Sri Haryati, SKP Mars. Kepada Prof. Roro kami persilakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya ya. Alhamdulillah nih senang mendengarkan diskusi dan pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Yang hadir di sini ada kurang lebih 162. Semoga ini menjadi juga perpanjangan ya. Jadi nanti yang belum sempat hadir bisa diberikan informasi-informasi antara lain FIKUI pada tahun ini sudah membuka program KKI ya internasional. Tadi juga banyak pertanyaan dan saya lihat di chat ya tentang apakah KKI ini akan dilaksanakan di S2 dan juga di S3 ya betul. Dan untuk S2 ini kita rencanakan ada dua pilihan yang single maupun double ya. Kemudian partnernya juga ada dengan Inggris, ada dengan UM. Kita UI berkomitmen mencari partnernya itu, berpartnernya adalah universitas-universitas yang QS rankingnya di dunia itu di bawah 100. Hong Kong University, Universitas Malaya, kemudian King College London, kemudian juga ada NCKU ya, Nasional Cheng Kung Taiwan, dan ada beberapa, ada Zhejiang dan seterusnya. Nah, tentunya kami mengharapkan informasi-informasi ini bisa diteruskan juga gitu. Karena kalau berkuliah di Indonesia, kita punya keleluasaan ya. Tapi dengan program KKI ini kita punya nilai plus 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 gitu. Nih kenapa plus 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 gitu? Mungkin kalau kita kuliah di luar negeri itu luar biasa ya pengorbanan dengan meninggalkan pekerjaan, kemudian biaya dan sebagainya. Tapi dengan ada di Indonesia, visibilitas dengan keluarga, mungkin pertemuannya masih bisa lebih mudah. Kemudian plusnya adalah kita punya pengalaman juga untuk berkuliah dengan ekosistem lingkungan di luar negeri. Termasuk kalau yang S3 memang programnya baru single degree, tetapi kita boleh juga ngambil mata kuliah short term ya, short term untuk di luar negeri. Di samping yang jelas pasti ada joint supervisi dengan profesor-profesor yang dari luar negeri. Jadi kami mengajak nih semuanya. Nanti saya cek ya yang RPL rasanya ada yang KKI juga. Yang nggak ada adalah yang profesi.
eh, bachelor, RPL itu ada KKI, tapi yang nggak ada rasanya sih nanti dicek ya. Jadi untuk yang tadi bertanya RPL, nanti di PR-kan ya Bu Lilis, nanti kita cek. Rasanya sih ada yang RPL untuk yang akademiknya ya, tetapi yang profesinya yang belum ada. eh, Kami juga tetap komitmen tidak hanya yang KKI, yang reguler tentu masih menjadi favorit juga untuk teman-teman semuanya bisa bergabung baik di level magister ya. Kalau level magister itu harapannya untuk yang ada spesialisnya lanjut spesialis walaupun dengan ada program KKI nanti balik ngelanjutin untuk dapat spesialisnya. Yang kita mau tingkatkan kan kompetensi ya dan eksistensi dari keperawatan ini. Jadi pasti nanti ngelanjut spesialisnya di Indonesia karena terkait regulasi untuk megang pasien di luar negeri dan sebagainya itu ada regulasi-regulasi. Kemudian di reguler ini kita juga ada doktornya dan tentunya harapannya ini bisa banyak yang bergabung. Kalau tahun lalu dapat informasi-informasi, oh iya ujiannya harus datang ke UI, tahun ini insya Allah sudah clear ya, semuanya bisa dilakukan secara online. Pastikan untuk tidak salah input, tapi nanti yang tentang yang ingin KKI dan sudah terlanjur nanti kita coba konsultasikan ya kepada pimpinan yang lebih atas apakah bisa dipindahkan mumpung sebelum ini ya terakhir berlakunya. Semoga ini bisa menjadi potensi ya, peluang untuk kita bersama untuk sama-sama mengembangkan keperawatan baik yang mau pilihannya di internasional, ada juga yang di nasional. Selamat bergabung dengan kami. Kita walaupun nanti belum bergabung secara utuh ya, masih calon, ini sudah jadi keluarga kita semuanya. Makasih, saya kembalikan pada Siva. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Roro atas sambutannya yang begitu hangat. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi pertanyaan ya. Oke, sebentar. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Dia. Ibu mohon izin apakah boleh dijelaskan lebih detail terkait program KKI pada program double degree? Tadi saya mendengar Ibu sempat menyinggung terkait jurusan non-kesehatan. Mungkin kepada Nurse Lilis dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Dia ya. Ya untuk double degree, apa namanya? Sebenarnya bukan jurusan non kesehatan ya, tapi kita jurusan nanti double degree-nya adalah prodi magisternya itu non nursing ya, tapi masih terkait dengan allied health ya. Nah, jadi apa namanya? Untuk saat ini kita merancang program double degree itu dengan King's College di London ya, dengan prodi clinical nursing, di mana mungkin itu agak sedikit berbeda dengan Magister of Nursing ya. Juga nanti kita mengembangkan dengan University of Hong Kong juga ya. Jadi yang dikatakan double degree adalah sama-sama degree-nya setingkat ya, dalam hal ini magister, tapi dia bukan khusus keperawatan, namun masih terkait dengan kesehatan. Seperti itu Bu Dia. Jadi nanti tergantung dengan partner university yang apa Bu Dia ambil nanti ya, seperti itu. Nah, kalau join degree itu sama-sama apa namanya, magisternya juga magister keperawatan. Tapi baik join maupun double degree itu mahasiswa KKI akan mendapatkan 2 ijazah ya. Yang satu ijazah dari FIKUI, kemudian nanti satu lagi ijazah dari prodi magister di partner university-nya. Gitu ya Bu Dia, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Lilis. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Juwita. Selamat pagi, izin bertanya, apakah untuk program magister dan spesialis reguler dan KKI ini bisa diambil oleh fresh graduate?
Ya, em, mungkin eh, in- kita tidak ada batasan ya bahwasanya harus diambil oleh A ataupun B, terutama misalnya untuk magister ya. Jadi silahkan coba didaftar dulu. Eh, apa namanya tadi siapa Mbak Syifa yang bertanya? Em, Ibu Juwita. Juwita ya, oke Mbak Juwita atau Bu Juwita, silahkan daftar ya untuk apa namanya prodi Magister FIK UI dengan jalur KKI ya nanti apa namanya kita akan tentu saja tidak menutup kemungkinan Pak buat mendaftar di prodi KKI seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Roro ya. Jadi silahkan untuk mendaftar. Semoga nanti bisa bertemu dengan kita semuanya yang ada di sini. Gitu ya, Mbak Juita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurse Lilis. Mungkin dikarenakan pertanyaan mengenai KKI sudah terjawab semua, mari kita akhiri sesi tanya jawab kali ini. Kepada para peserta yang masih memiliki pertanyaan terkait program studi lebih detail, dipersilakan untuk bertanya pada sesi breakout room masing-masing program studi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Nurse Lilis dan juga Ibu Nanda, serta seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif pada sesi kali ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat membantu teman-teman mengenal FIK UI lebih baik. Baik, sebelumnya kami informasikan bahwa setelah peserta bergabung ke breakout room, sesi di main room ini akan kami akhiri dan kegiatan akan dilanjutkan sepenuhnya di masing-masing room program studi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan informasi terkait masing-masing program studi. Untuk itu, peserta dipersilakan bergabung ke breakout room sesuai dengan program studi yang diminati. Silakan memilih breakout room yang tersedia pada layar masing-masing. Demikian rangkaian acara di Main Room pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya selaku pemandu acara menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan bergabung ke breakout room yang dituju. Mbak Angel, Mbak Anggri, Anggri Zahra itu mah kita. Bu Ayu Made, Mbak Cynthia. Apa lagi?
kita nggak tahu ya tujuannya ya. Kalau tahu tujuannya kita pindah-pindahin. Ini soalnya kakaknya Zoom-nya ketinggal sama dia. Mbak Sinta, Mbak Sihwastuti, Mbak Sinung, Mbak Samsuryati, ada Bu lagi. Yuyun izin. Heeh. Eh, saya kan lulusan Magister 2023 ya. Mhm. Kepeminatan gerontik. Saya lihat di Mhm. situ belum ada. Kira-kira kapan ya bukanya? Ke komunitas aja, gabung di komunitas. Oh, baik Bu. Terima Ya, kasih. oke. Yuk, siapa lagi? Eh, Fanbora mah udah pakai jaket kuning. Mbak Ibu, Wati, saya ya. bertanya. Heeh. Selamat siang Ibu, saya Apriliana. Ibu saya sudah nurse, rencana melanjutkan ke mana namanya S2 keperawatan, Bu. Saya lanjut Oke. berikutnya kemana ya, Bu? Peminatannya Breakoutnya ke rencananya mau magister psikolog. aja, ke magister keperawatan, ke Oh, kelas baik. ke Baik. breakout magister ya. Oke, Baik makasih Ibu, Mbak. terima kasih. Selamat siang. Sama-sama. Siang. Mbak Sinung, Mbak Widya. Halo. Ayo ke breakoutnya. Siva, harusnya tadi dikasih tahu diminta ini rename ke prodi mana gitu. Jadi kita bisa pindah-pindahin. Ya, Ibu, mohon maaf ini kelupa untuk rename. Heeh. Riko kan barusan lulus dia. Oke. S3 nih kayaknya yang tersisa nih. S3. Oh, ini memang breakout S3 ini. Hah? Enggak, ada Breakout S3 juga. bukan? Bukan Ada Ibu, lagi untuk breakout dokter. room S3 ada lagi. Udah ada. Ya Iya, makanya. sudah ada. Ini tinggal ini aja sebenarnya. Mbak Widya, halo. Mbak Widya. Fanbora ini panitia nih. Dan Barak. Fanbora Puba. Pakai jaket kuning soalnya. Atau mau lanjut? Mbak, Alumni Ya, mungkin iya lanjut Bu, lagi. saya ke iya, keperawatan anak Bu. silakan. Spesifik di breakout keperawatan anak ya. Iya, iya baik-baik Bu. Yuk, takut ketinggalan informasinya nanti. Oke. Makasih Mbak Widya. Mbak Sinung. Sama-sama Bu. Ya, Mbak Sinung. Sinung, Sihwastuti. Sihwastuti, Ibu. Ibu, semua ibu nih. Bu Sinta. Rina Melati. Bapak Riko mau ke S3 ya Pak? Siva, Pak Riko pindahin ke S3. Yang udah tahu mah kita tahu tuh S3 Oke, lah. Ibu, siap. Saya Rina Melati untuk S2 Magister Keperawatan Anak. Oke, silakan Mbak ke rumah breakoutnya anak. Ke anak salah. Ke magister Mbak kalau masih mau ke magister Mbak. Mbak Erlita Malang bukan? Tuh, Henry Hardiwinata itu mah mahasiswa kita kayaknya. Imawati mau kemana Bu? Hardianta mahasiswa kita. Pak Hardianta mau ikut ke S3? Bu Imawati. Halo, halo. Pak Mustafidz. Pak Mustafid. Ya Allah, pada ditinggal beneran deh. Ibu izin untuk Bapak Riko sudah di-invite tapi belum di ACC. Oke, yang udah itu aja. Yang tadi SPONku masukin ke S3 aja kali ya. Biar tahu ke S3. Tuh itu masukin ke S3 aja yang siapa tadi? Henry Hardiwinata coba. Nanti kalau dia dipindahin kita itu kan kaget ya. Salah rumah dia akan pindah lagi.
Pak Mustafid. Mustafid ini yang SP itu kan. Bu Sihwastuti mau kemana, Bu? Ya, Mau ke saya prodi mana? rencana mau ke Onko ya, S2 Onko. S2 Ongko, ya. Siva pindahin ke S2. Belum ke spesialis kan, Bu ya? Ke S2 dulu. Oke. Belum. Mm-mm. Oke, sudah Ibu. Oke, makasih. Belum itu Ibu Siswatinya masih. Takutnya nanti ketinggalan informasinya. Masih belum itu. Bu Rusmiati mau ke S3. Hati-hati Bu, lagi nyupir ya Bu ya. Iya, ya Bu izin, saya ke mana? Magister dulu apa ke mana? Mau masuk ke magister kan ya? Nanti Ya, arahnya ke magister. peminatan. Iya, ya. Ke magister aja Ini Bu. ada ininya kayaknya bisa ngaklik sendiri ya? Ya, silakan masuk sendiri. Oh ya, Ke magister magister aja ilmu Bu. keperawatan ya. Betul Pak, Bu. Oke, baik. Mbak Erlita, siapa lagi? Berapa lagi ya? Tuh, Pak Jufri mau kemana Pak Jufri RSCM nih? Udah pindah ya Pak Jufri ya? Udah pindah kayaknya. Bu Sinta masih ada juga. Belum bisa pindah dia. Bu Mona Lisa, Bu Mona. Iya, Ibu. Ya, Bu Mona mau masuk ke kelas mana Bu? Magister, Ibu. Magister, silahkan pindah ke kelas magister Bu. Baik. Supaya dapat informasi lengkap. Oke. Mbak Sinung, Mbak Sinung, Mbak Tasya mau kemana Bu? Mbak Tasya ke grup mana Mbak? Mbak Tasya. Wiwin tanya ya Allah. Oke. Mbak Lintang mau kemana? Mau ke rumah mana Mbak? Prodi mana Mbak? Ke magister Bu, maaf tadi ke Magister, luar. oke. Heeh. Breakout magister ya Mbak? Ibu. Ya. Pak Henry komunitas tuh Siva pindahin aja. Oke. Oke, Bu Sinta masih di tempat tinggal Mbak Tasya. Siswati tadi bukannya udah ya? Sihwastuti, Mbak Sihwastuti. Pindah-pindahin aja dah, biar kaget. Kaget. Mbak Tasya mau kemana minatnya Mbak? Selamat siang, Bu. Keperawatan anak, Bu. Perawatan anak magister apa spesialis Mbak? Spesialis, Bu. Oke, dipindahkan ya Mbak, supaya nggak ketinggalan. Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih. Sama-sama. Pak Mustafid. Mbak Erlita. Pak Sebastianus. Iya, Bu, Mau ke prodi mana, Pak? ke Magister Ilmu Keperawatan, Ibu. Maaf, Iya, iya silakan tadi terlempar. breakout-nya ya, Pak. Takut Ya, ketinggalan, Pak. iya, baik, Bu. Terima kasih. Makasih, Pak. Sama-sama.
Hmm. Mbak Imawanti. Mbak Imawanti. Udah mulai berkurang. Tinggal Mbak Sinu. Ada lagi Carolina baru masuk ya. Mbak Caroline. Mbak Caroline akan ke prodi mana? Mbak Caroline. Mbak Siwastuti. Mbak Venbora. Mbak sih, ya? Oh, putus-putus. Ditulis di chat, Bu. Kalau akan kami Ilmu bantu keperawatan, pindahin. Ibu dilanjutkan. Siapa yang bicara? Bu Caroline. Buka tuh ke magister tuh, Siva ke magister. Ya, Bu Caroline ke Sudah, Ibu. magister, silakan ke breakout-nya magister ya, Bu, dipindahkan, Bu. Bu Anak Kurnia. Bu Anak Kurnia mau ke prodi mana, Bu? Ke dokteral. Dokter Siva, Bu Ana, silakan breakout ke dokter, Bu. Oke, sudah, Ibu. Oke. Eh, Harisma, Bapak ya, Mas Harisma. Oke, sudah pindah. Mbak Sinu, ditinggal beneran mah. Mbak Imawati, Mbak Imawanti. Oke, ya sudah. Tinggal bertiga ya, 4. Pak Mustafid. Sudah. Biarkan. Tinggal dikit. Oke deh. Siva jaga gawang ya, kalau ada yang mau itu. Baik, Ibu. Makasih. Siva, mereka nggak balik lagi ke main room kan? Iya, Ibu, nggak balik lagi. Langsung bisa live. Langsung closing di sana Iya, ya? langsung closing di sana. Bu, izin. Iya, Ibu, ada apa? Mau Ya, pindah, mau ke saya penginapan belum mana, masuk Ibu? ke main room ya. Tadi bolak-balik keluar terus ya. Balik lagi berarti ke magister ya. Oke, ke magister saya undang terlebih dahulu ya, Ibu. Ya.
Ibu sudah diundang, boleh di ACC aja undangannya. Ya, izin Ibu, boleh saya dimasukkan lagi, Bu? Saya bolak-balik kelempar melulu. Maaf. Baik, Ibu, tunggu sebentar. Register ya. Oke, sudah Ibu, sudah diundang.